Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sabahul khair anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran bahasa Arab kelas 8. Untuk pertemuan yang ke-8 kali ini kita akan membahas tentang struktur kalimat, tarkibul jumlah atau struktur kalimat, atau dalam bahasa lain susunan kalimat, di mana setiap kalimat itu tersusun dari beberapa kata. Jadi kumpulan beberapa kata itu membentuk struktur kalimat, atau dalam bahasa Arab dinamakan tarkibul jumlah. Di dalam bahasa Arab dikenal dua bentuk struktur kalimat. Di dalam bahasa Arab dikenal dua bentuk struktur kalimat, yang mana ini merupakan keistimewaan, salah satu daripada keistimewaan bahasa Arab, di mana seluruh bahasa di dunia hanya mengenal satu bentuk struktur kalimat. Seluruh bahasa di dunia hanya mengenal satu bentuk struktur kalimat, tetapi dalam bahasa Arab dikenal dua bentuk struktur kalimat. Ini adalah merupakan keistimewaan, salah satu keistimewaan atau khosasi, salah satu daripada khosais al-lughah al-arabiyah atau keistimewaan bahasa Arab. Yang pertama adalah struktur kalimat yang diawali dengan kata benda atau isim. Struktur kalimat yang diawali dengan kata benda atau diawali dengan kalimat isim. Dan ini yang dikenal seluruh bahasa di dunia, di mana hanya mengenal satu struktur kalimat, yaitu hanya dimulai dengan kata benda. Seluruh bahasa di dunia diawali dengan kata benda, kalimatnya dimulai dengan kata benda atau kalimat isim. Yang kedua adalah struktur kalimat yang diawali dengan kata kerja, yaitu fi'il. Dan ini hanya ada di dalam bahasa Arab, kecuali kata perintah, kecuali kata perintah. Kecuali kata perintah, selain kata perintah, di dalam bahasa di dunia tidak mengenal struktur kalimat yang dimulai dengan kata kerja, atau kalimat fi'il. Baik, kita akan bahasnya lebih dalam lagi tentang dua bentuk struktur kalimat ini. Mana-mana struktur kalimat yang diawali dengan kata benda dan mana-mana kalimat yang diawali dengan kata kerja. Apa ciri-cirinya? Masing-masing memiliki ciri yang bisa dikenali. Baik, kita beri contoh, misalnya al-mudarrisu yabtasim. Pak guru tersenyum. Al-mudarrisu yabtasimu. Pak guru tersenyum. Kalimat ini diawali dengan kata al-mudarris. Al-mudarris, guru. Guru itu benda apa kata kerja? Benda, karena ada orangnya, ada bendanya, bisa dilihat. Pak guru itu adalah benda karena bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasa. Jadi al-mudarris itu kategori kalimat isim, termasuk susunan kalimat atau struktur kalimat yang diawali dengan kata benda. Kemudian contoh berikutnya, yabtasimul mudarris. Ini kebalikannya. Yabtasimul mudarris, yabtasim. Kalimat ini diawali dengan kata yabtasimu yang artinya tersenyum. Dan tersenyum itu adalah kata kerja atau kalimat fi'il. Yang kedua ini adalah contoh susunan kalimat atau struktur kalimat yang diawali dengan kata kerja atau kalimat fi'il.
Baik, Pak Guru berikan contoh lagi. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Rumah itu besar. Kata al-baitu ini adalah kata yang mengawali susunan kalimat ini. Al-baitu kabirun. Struktur kalimatnya diawali dengan kata al-baitu. Dan al-baitu adalah benda karena bisa dilihat. Ya. Jadi struktur kalimat ini diawali dengan kata benda. Contoh berikutnya, al-baitu yattajihu ila syari'in. Al-baitu yattajih ila syari'. Rumah itu menghadap ke jalan. Al-baitu yattajih ila syari'. Rumah itu menghadap ke jalan. Struktur kalimat ini diawali dengan kata apa? Diawali dengan kata al-baitu. Dan al-baitu itu adalah kata benda. Ya, lagi-lagi ini adalah struktur kalimat yang diawali dengan kata benda. Ya. Baik, berikutnya Pak Guru berikan contoh yang lebih banyak lagi, ya, penjelasannya. Misalnya al-mudarrisu yabtasim. Pak Guru tersenyum. Al-baitu yattajihu ila syari'. Diawali dengan kata al-baitu. Al-baitu adalah kata benda. Sulaiman yadrus. Sulaiman belajar. Struktur kalimatnya diawali dengan kata Sulaiman. Dan Sulaiman itu adalah manusia. Manusia itu termasuk benda. Berarti kalimat ini diawali dengan kata benda. At-tullabu yarji'una ila buyutihim. Para siswa pulang ke rumah mereka. At-tullabu yarji'una ila buyutihim. Para siswa pulang ke rumah mereka. Struktur kalimat ini diawali dengan kata at-tullab. Dan at-tullab artinya para siswa. Dan para siswa itu adalah benda karena bisa dilihat. Ad-dirasatu tantahi fi sa'ati tsalitsati masa'an. Pelajaran selesai pada jam 3 sore. Ad-dirasatu tantahi fi sa'ati tsalitsati masa'an. Pelajaran selesai pada jam 3 sore. Kalimat ini diawali dengan kata ad-dirasa yang artinya pelajaran. Pelajaran itu termasuk kata benda karena bisa dirasa. Bisa dirasa. Pelajaran itu bisa disaksikan, ya. Bisa dirasa, bisa dialami. Dan itu adalah termasuk kata benda, dan isim. Baik, berikutnya yaitu contoh-contoh kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Kata kalimat-kalimat, struktur kalimat yang diawali dengan kata kerja. Misalnya, yabtasimul mudarris. Ini kebalikan dari yang awal. Kalau yang awal al-mudarrisu yabtasim. Yang berikutnya yabtasimul mudarris, dibalik. Kata kerjanya di depan. Ya, yabtasimu itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah kalimat fi'il, kata kerja. Ya. Jadi struktur kalimat ini diawali dengan kata kerja. Yabtasimul mudarris. Pak Guru tersenyum. Bukan tersenyum Pak Guru. Karena bahasa Indonesia hanya mengenal susunan kalimat yang diawali dengan kata benda, maka terjemahannya juga terjemahan ala Indonesia, yaitu ala bahasa Indonesia. Pak Guru tersenyum. Tidak ada bahasa Indonesia tersenyum Pak Guru. Ya. Tetap diawali dengan subjeknya dulu. Ya, hanya mengenal subjek baru predikat. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab mengenal predikat dulu. Yabtasimul mudarris. Boleh. Berikutnya yattajihul baitu ila syari'. Rumah itu menghadap ke jalan. Yattaji itu menghadap. Kata yattajihu, ana attajihu ila laptop. Saya menghadap ke laptop. Ya, ana attajihu. Kata yattajihu itu adalah termasuk kalimat fi'il. Kata kerja. Fi'il mudhari'. Ittajaha yattajihu. Yattajihul baitu ila syari'. Rumah itu menghadap ke jalan.
struktur kalimat ini diawali dengan kalimat fi'il, yaitu yattaji'u. Contoh berikutnya yadrusu Sulaiman. Kalau yang terdahulu adalah Sulaiman yadrus. Ini diawali dengan kata benda. Yang berikutnya ini yadrusu Sulaiman, diawali dengan kata kerja. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang diawali dengan kata kerja. Berikutnya yarji'u tullabu ila buyutihim. Berbeda dengan yang pertama, at-tullabu yarji'una, ya. At-tullabu yarji'una ila buyutihim. Yang berikutnya ini yarji'u tullabu ila buyutihim. Yarji'u artinya pulang. Yarji'u termasuk fi'il mudhari', ya. Yarji'u termasuk fi'il mudhari'. Kata kerja, pulang. Yarji'u tullabu ila buyutihim. Para siswa pulang ke rumah mereka. Yang berikutnya, yang contoh yang terakhir, tantahid dirasatu bisa'ati tsalitsati masa'an. Tantahi, selesai. Ya, tantahi dirasa. Tantahi artinya selesai. Tantahi termasuk kalimat fi'il. Jadi struktur kalimatnya ini diawali dengan kata kerja, atau kalimat fi'il. Jadi kesimpulannya bahwa di dalam bahasa Arab itu mengenal dua struktur kalimat. Yang pertama adalah struktur kalimat yang diawali dengan kata benda atau kalimat isim. Struktur kalimat yang diawali dengan kata benda ini dikenal dengan istilah jumlah ismiyah. Ya, jadi jumlah ismiyah itu adalah struktur kalimat yang diawali dengan kata benda atau kalimat isim. Yang kedua adalah struktur kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Struktur kalimat yang diawali dengan kata kerja ini dikenal dengan istilah jumlah fi'liyah. Ya. Jadi kita hari ini belajar tentang dua struktur kalimat. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu diawali dengan kata benda. Struktur kalimat yang diawali dengan kata benda namanya jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua, struktur kalimat yang diawali dengan kata kerja atau kalimat fi'il disebut dengan jumlah fi'liyah. Jadi ini adalah pertemuan kita hari ini mengenal dua struktur kalimat, yaitu yang pertama kalimat yang diawali dengan kata benda namanya jumlah ismiyah. Dan yang kedua, kalimat yang diawali dengan kata kerja disebut jumlah fi'liyah. Baik, di akhir video Pak Guru akan memberikan evaluasi sejauh mana anak-anak memahami pelajaran kita di hari ini. Ya. Saya kira ini pelajaran yang mudah, tetapi jika tidak dibiasakan maka akan menjadi sulit, bahkan akan terlupakan. Sesuatu yang terlupakan itu nanti menjadi kesulitan tersendiri karena dilupakan. Ya. Jadi walaupun mudah, tetapi harus diingat, ya, harus selalu diulang-ulang. Ya. Bisa dengan cara memutar video ini kembali, dan bisa juga dengan cara menanyakan kepada ahlinya, menanyakan kepada orang-orang yang menguasai pelajaran ini. Baik, demikian tadi perjumpaan kita. Ya, akhirul kalam. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.